Allah yang ngurus. Ya Allah, aku sudah nggak tahu lagi nih. Ini kayaknya mati nih. Kuserahkanlah semuanya kepada Engkau ya Allah. La haula wa la quwata illa billah. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah lah yang akan mencukupkannya. Apa kata Syekh Muhammad Mutawalli Asy'arawi? Ketika semua dunia meninggalkanmu, kawan, teman, sahabat, saudara, andai tolan, jiran, tetangga, alma mater, sesuku, sebangsa, ketika tidak ada satupun yang menolong, berarti saat itu Allah ingin mengatakan, aku yang akan menolongmu dan aku tidak mau ditolong orang lain. Ketika saudara lari, kawan pergi, mungkin juga suami ditinggalkan istri, istri tinggalkan suami, sebatang kara, anak-anak cabut semua karena dalam keadaan susah. Yakinlah mungkin salah satu doamu sedang dikabulkan Allah. Doa yang mana? Hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah sebagai penolong aku. Hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Cukup hanya Allah saja yang akan menolong aku. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'mal nasir. Wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Itu dia. Takwa dimudahkan. Takwa kasih solusi. Kasih rezeki yang tidak disangka-sangka. Tawakal cukup Allah. Berikutnya yang keempat. Yang keempat surat Nuh ayat 10 sampai 12. Ayat 10 sampai 12. Surat Nuh ayat 10 sampai 12. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Banyak-banyak istighfar, Allah akan mengampunkan. Yursilis sama alaikum midrara. Diturunkan Allah air hujan berkah. Wa yumdidukum bi amwalin wa banin. Diberikan Allah engkau harta. Ini dia. Jadi amalannya adalah istighfar. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullah. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Jangan pikiran ini dibawa setan, nanti si anu datang ini begini, ini begini, ini begini. Akhirnya mencret, stres, depresi, gula naik, jantung naik, kolesterol naik. Karena pikiran ini asam lambung naik. Jadi kita tidak disuruh masuk ke ruang gelap bersemedi, enggak. Kita tetap biasa, tapi hati kita dan lisan kita tak putus. Astaghfirullahalazim, 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 astaghfirullahalazim. Kalau rasa nyaman pendek, yang pendek aja. Kalau rasa zikir panjang, astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Datang orang ngobrol, ya kita ngobrol biasa gimana ini. Habis itu kepala kosong. Astaghfirullahalazim. Man lazimal istighfar. Siapa yang melazimkan memperbanyak istiqamah istighfar. Ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhraja, segala kesempitannya diberikan kelapangan. Wa min kulli hammin faraja, segala kesusahannya diberikan kesenangan. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib, diberi rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Astaghfirullahalazim, 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 astaghfirullahalazim. Berikutnya yang kelima. Yang kelima Al-Baqarah ayat 45. Surat Al-Baqarah ayat 45. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Memperbanyak salat. Setelah istighfar, tunggu waktu salat. Astaghfirullahalazim. Zuhur, asar, maghrib, isya, duha, tahajud. Bangun malam, sholat sunat wudu, sholat sunat taubat, sholat sunat tahajud, sholat sunat hajat. Bukan susah sholat itu.
saya sholat sunat hajat, tolong hajat saya lunaskan hutang ini ya Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. Wajjahtu wajhiya alladhi fatara as-samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahadun illahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi subhana rabbiyal azim wa bihamdi subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu milus samawati wa milal ardi wa milal ma syi'ta min syai'in ba'du. Allahu akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi subhana rabbiyal a'la wa bihamdi subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Allahu akbar. Rabbi fili warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afu anni. Allahu akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi subhana rabbiyal a'la wa bihamdi subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. 1 menit, 1 rakaat. Jadi kalau 2 rakaat, 2 menit. Salat sunat wudu 2 rakaat, salat sunat taubat 2 rakaat, salat sunat tahajud 2 rakaat, tambah lagi 4 rakaat, tambah lagi 6 rakaat, tambah lagi 8 rakaat, salat sunat hajat 2 rakaat, salat sunat witir 3 rakaat. Ringan. Yang bilang berat itu setan. Asyaitonu ya'idukumul faqra. Setan membisikkan kamu kurang banyak duit, utang sana lagi, gali lubang, tutup lubang, kecanduan. Tapi kalau kita cepat kembali ke jalan Allah, ya Allah menjaga hati kita. Ihfazillaha, kau jaga agama Allah ini, yahfazka, Allah menjagamu. Jadi banyak-banyak salat. Yang keenam, man ahabba yubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'a lahu fi atharihi. Siapa yang mau dibukakan pintu rezeki, panjang umur berkah, falyasil rahimahu, hadis sahih Bukhari. Hendaklah dia menyambung tali silaturahim. Sambung tali silaturahim. Jangan mengurung diri dalam rumah, malu jumpa orang, stres, depresi, kencing dalam celana, mendengar suara motor, ketakutan. Silaturahim ke orang-orang yang kira-kira kalau kita dekat dengan dia, hati kita rasa lapang. Jangan silaturahim ke orang yang resek, yang ganggu kita, merusak pikiran kita. Saya kalau silaturahim dengan orang ini kayaknya hati saya lapang. Itu kita cerita itu meluapkan, memuntahkan semua yang ada beban pikiran kita. Cerita kita begini. Habis itu kita pulang lapang hati kita. Oke, kalau ada orang datang cerita ke saya, ya saya dengar aja. Sebenarnya dia mau cerita, nggak tahu mau kemana diceritakan. Ya ceritakannya ke saya, ya saya dengar aja. Bisa jadi mungkin ada peluang, mungkin dia nggak nolong, orang lain nolong. Mungkin dia nggak mampu, tapi kenalan dia mampu. Ya itu bagian dari ikhtiar kita. Jadi sambung silaturahim kepada ulama, kiai, tuan guru, habaib, orang-orang baik. Sholat ke masjid, jumpa orang, dibukakan Allah. Ada aja cara Allah itu untuk menolong kita. Berikutnya yang ke-8. Yang ke-8 hadis riwayat dalam HR
Ahmad dalam Musnad Ahmad bin Hanbal. Ini mohon minta kepada Allah supaya diselamatkan dari 8. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Yang ke-7, selamatkan dari 8. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ya Allah, selamatkan saya, jauhkan saya, tolong saya dari penyakit hammi dan hazan. Hammi, susah hati, stres, depresi, yang sifatnya takut pada masa depan. Ini terbayar atau tidak, ini gimana nanti, gimana istri, gimana anak, gimana usaha, gimana aneh. Obsesi-obsesi ke depan ini namanya hammi, namanya ham. Bedanya dengan hazan adalah kesedihan, kesusahan, kegalauan terhadap masa lalu. Aduh, kalau kemarin nggak main slot, kalau kemarin nggak ngutang, kalau kemarin nggak silap, kalau kemarin nggak selingkuh, kalau kemarin nggak aneh. Itu kalau diturutkan itu ngomong sendiri itu kalau lama-lama ngomong sendiri. Itu orang bisa ngomong sendiri. Pertama senyum sendiri, lama-lama nengok pohon kayu, nengok kucing, nengok ayam senyum, nengok angkot senyum, ngomong sendiri. Itu awalnya merasa sadar, lama-lama hilang kesadaran. Jadi minta 8 sama Allah. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Susah hati karena takut melihat masa depan, dan susah hati karena takut melihat masa lalu. Hammi wal hazan. Wal ajzi, setelah hilang galaunya, minta supaya diselamatkan dari ajzi, lemah, letoy, lesu, loyo, kehilangan semangat, selonjoran, rebahan dari pagi, petang, siang, malam. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wal ajzi, lemah. Kalau udah lemah, wal kasal, malas. Malas bangkit, malas usaha, malas makan, malas mikir pun malas. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wal ajzi wal kasal wal jubni. Selamatkan saya dari penyakit pengecut. Pengecut gak berani jumpa sama orang, takut melihat kenyataan, takut berhadapan dengan tetangga. Wal jubni wal bukhul. Bukhul, takut, pelit, kikir, medit. Wa ghalabatid daini, dililit hutang. Wa qahrir rijal, dikuasai orang lain. Ini sudah sepaket. Kalau sudah dililit hutang, dikuasai orang lain, didikte. Kalau bahasa kampung kami jadi lembu cucu hidung. Lembu cucu hidung itu lembu yang ditusuk hidungnya, ditarik. Ya, dieksploitasi orang hidup kita. Bahkan bukan cuma kita, anak kita, istri, na'udzubillah. Kenapa? Karena kita udah dianggap nggak berdaya. Maka minta 8. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wal ajzi wal kasal wal jubni wal bukhli wa dhal'id daini wa ghalabatir rijal. Yang ke-8, man syaghalahu dzikri an mas'alati. Siapa yang dia menyibukkan dirinya dengan berzikir an mas'alati, saking sibuknya dia berzikir mengingat Allah sampai lupa dia berdoa. Ya Allah, tolong aku dililit utang, tolong. Habis itu dia sibuk zikir. Allahumma sholli ala. Zikirnya istighfar, sholawat, la ilaha illallah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina. Tahlil, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Man syaghalahu zikri an mas'alati. Siapa yang sibuk berzikir mengingat aku sampai lupa meminta kepadaku, a'taituhu afdal ma u'tis sa'ilin. Aku berikan kepada dia yang lebih utama, lebih afdal, lebih baik, lebih hebat, lebih mantap daripada yang aku berikan pada orang yang berdoa. Ada orang yang sibuk berdoa, ada orang yang sibuk berzikir.
Allah berikan kepada yang berzikir itu lebih hebat daripada yang berdoa. Apalagi yang cuma ngobrol sana kemari, aku lagi susah, orang pun nggak respect. Tapi kalau kita mendekatkan diri pada Allah, ngadu sama pemilik hati, dia akan mengetuk hati orang. Nah, inilah keutamaan yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala. 8. 9. Yang ke-9 adalah puncak dari semuanya. Yang ke-9, ridha. Ridha itu artinya kal mayyit baina ghasilihi, seperti mayat yang dimandikan. Itulah ridha. Puncak dari segalanya adalah diam. Kuserahkan semuanya kepada Engkau ya Allah. La haula wala quwwata illa billah. Puncak dari cinta adalah diam. Puncak dari ridha adalah diam. Serahkan semuanya kepada Engkau. Ridha. Definisi ridha, sururul qalbi bimururil qada. Hati merasa senang ketika takdir pahit lewat. Hati tetap merasa senang ketika takdir yang menyakitkan itu sedang lewat. Wah, ini berat. Itu namanya ridha. Sururul qalbi bimururil qada. Hati tetap senang ketika takdir yang menyakitkan itu lewat. Nah, ini orang-orang yang tauhidnya sudah putus kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini 9 jurus ini apakah sebatas teori atau pernah Ustadz praktekkan? Ini kayak teori. Jadi datang tamu dari Jakarta. Datang tamu dari Jakarta. Saya ini dililit utang Pak Ustadz. Utang saya miliaran. Sana. Saya nggak sanggup lagi di rumah. Karena setiap hari orang datang pakai motor, pakai mobil, debit kolektor, preman, semua datang. Saya sudah ngomong ke istri Pak Ustadz. Saya ngomong ke istri saya, kalau kau tak tahan, aku ikhlas kalau kau tinggalkan aku. Dan saya udah siap mati Pak Ustadz. Saya sampaikanlah poin-poin ini. Nah, ini poin yang saya sampaikan. Kemudian dia pulang. Ketika dia pulang itu ke Jakarta, setiap WA ini bunyi, saya takut dia mati. Setiap WA saya tengok, malah saya yang ketakutan. Saya takutnya dia mati, ditengok orang handphonenya, terakhir ngomong sama saya, dan saya jadi saksinya. Ustadz yang kemarin datang ke rumah Ustadz itu mati dibunuh orang, mati dikeroyok, mati. Maka saya, ya Allah tolonglah ini. Saya untuk melihat handphone saya pun takut dapat kabar dia nggak enak. Ternyata kita bisa menghadapi masalah kita, tapi begitu mendengar masalah orang lain kita ketakutan. Tapi saya tetap doakan, ya Allah tolong hamba-Mu. Alhamdulillah dibukakan Allah, dimudahkan Allah. Sekarang hidupnya baik, istri, anak, keluarga, alhamdulillah. Jadi waktu saya tanya-tanya, gimana lah? Kata dia, datang aja pertolongan itu Pak Ustadz. Adalah orang nolong, ada yang ini, ada minta bantu ini. Akhirnya lunas semua. Malah duitnya banyak sekarang. Jadi memang kenapa saya dijumpakan Allah? Itu saya selalu. Kenapa saya selalu kali dijumpakan Allah sama orang-orang susah?
Dan hidup saya pun susah. Supaya ketika saya mendengar orang susah itu masuk ke hati saya, karena saya pernah mengalaminya. Dan beberapa orang yang datang itu super sulit. Supaya kau Abdul Somad yakin untuk menyampaikan bahwa yang kau ceritakan ini bukan teori, tapi true story, real, kisah nyata terjadi di dunia ini. Nah, betul. Makanya saya untuk menyampaikan ini yakin saya. Nah, itulah 9 poin. Kita amalkan. Mudah-mudahan dilepaskan Allah Subhanahu wa taala dari hutang piutang. Lebih kurang 30 menit. Demikian Bang Noval. Kita kembalikan ke host kita malam ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, ini langsung ke teknis dan tips and trick ya. Jadi cukup jelas sekali. Tapi rasanya kurang afdol kalau kita tidak berdiskusi dan tanya jawab. Saya persilakan kepada Bunda Alfiadi Hidayani. Ya, silakan untuk bisa langsung menanyakan pertanyaan ke tuanku. Saya apakah hadir orangnya Alfiadi Hidayani? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih atas waktunya. Mohon izin Pak Ustadz, izin bertanya. Ya. Apakah ini benar bahwa barang siapa yang mempunyai salah terhadap Allah maka dia akan diampuni langsung. Barang siapa yang orang ini melukai manusia, maka dia tidak akan dimaafkan oleh Allah sebelum manusia tersebut memaafkan orang tersebut. Ya'ti atadruna mal muflis. Tahukah kamu siapa itu orang yang bangkrut? Kata Nabi bertanya ke sahabat. Sahabat menjawab, man la dirhama lahu wala mata'. Orang yang tidak punya uang, tidak punya harta. Kata Nabi bukan itu. Man ya'ti yaumal qiyamati, orang yang datang kepada hari kiamat, bisolatin, solatnya banyak, wa siyamin, puasanya banyak, wa zakatin, zakatnya banyak, wa hajjin, hajinya banyak. Tapi dia menganiaya orang. Qad syatama haza, mencaci maki si fulan. Wa qazafa haza, menuduh si fulan. Wa akala mala haza, memakan harta si fulan. Wa qazafa haza, menuduh si fulan. Wa daraba haza, memukul si fulan. Wa safaka dama haza, menumpahkan darah si fulan. Ukhidat hasanatu, diambil solatnya, diberikan kepada orang yang dia aniaya. Faniyat hasanatu walam yuqda alaih, amal-amal dia sudah habis semua, tapi belum bisa selesai perkara dia, belum seimbang. Ukhidat khatayahum, diambil dosa mereka, summa turihat ilaihi, dicampakkan ke dia, summa turiha fidnar, dia masuk dalam api neraka karena menzolimi orang. Ittaqu zulma, takutlah kamu pada perbuatan zalim, fa inna zulma zulumatun yaumal qiyamah, karena perbuatan zalim itu akan menjadi kegelapan nanti pada hari kiamat. Jadi kalau kita ada zalim, aniaya sama orang, kita minta maaf, minta ampun. Kalau orangnya sudah meninggal dunia, kita ziarah. Kalau nggak bisa, kita doakan dari jauh. Adapun kepada Allah kita bisa taubat nasuha, mandi taubat, salat taubat, berzikir, baca Quran, puasa, umroh. Itu semua adalah cara mengampunkan dosa-dosa. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Baik, alhamdulillah. Di sini saya membacakan pertanyaan di kolom komentar. Ustaz. Ya. Ustaz mau tanya, bagaimana sikap kita jika sebaliknya orang berhutang sama kita sudah hampir 5-7 tahun, tapi ketika kita menanyakannya dihubungi tidak respon, bagaimana sikap kita sebaiknya Ustaz yang Allah kehendaki? Saya hanya ingin tenang, tidak capek nagih-nagih. Buka surat
Al-Baqarah 280. Al-Baqarah 280. Al-Baqarah 280. Wa in kana dzu usratin, kalau orang yang ditagih itu dalam kesulitan, kesusahan, fa naziratun ila maisarah, tunggu sampai dia lapang. Gimana Mas? Ini tanggal deadline-nya sudah sampai. Kata dia, saya belum bisa. Fa naziratun ila maisarah, kasih waktu sampai dia lapang. Kira-kira lapangnya kapan? Ya insya Allah nantilah bulan-bulan September. Ya September kita datang lagi. Kita datang September, kata dia, begitu, begini, begono, anak mau sekolah, istri sakit, rumah kontrakan, kredit belum lunas. Al-Baqarah 280. Wa anta saddaqu khairul lakum. Kamu sedekahkan lebih baik. Kalau jumlahnya nggak terlalu besar, tidak terlalu banyak, ya udah. Daripada habis bensin kita, lebih banyak pula habis bensin sama rusak. Ganti rem ban tipis hanya untuk nggak terlalu banyak. Wa anta saddaqu, ya udah sedekahkan aja. Ya udahlah, saya pun capek, udah hati saya capek, saya sedekahkan aja. Tapi kalau banyak, ada yang bisa disita dari barang-barangnya, ya lapor polisi. Lapor polisi, bawa ke pengadilan, jaksa akan mengirim jurusita. Pengadilan mengirim jurusita. Jadi kalau 100 juta ya disitalah barang dia yang seharga 100 juta untuk bayar utang itu. Nah, jadi caranya dua. Cara maaf kalau tidak banyak, tapi kalau banyak ya pakai hukum. Kalau enggak duit kita enggak balik. Demikian. Wallahu a'lam bishawab.